baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Selamat mendengarkan materi yang berikutnya, dan tadi sudah kita paparkan dan dengarkan bagaimana mengenai narkoba ya. Dan kita lanjutkan lagi, ada berbagai macam unsur yang nanti akan memperkuat mengenai rasa kebangsaan yang kalian miliki. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dan bisa bersilaturahmi di SMA Negeri 3 Kuningan, dan juga yang di rumah selamat mendengarkan, dan tentunya mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat. Selawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita akan melaksanakan segala aturan yang beliau laksanakan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pertama mengapresiasi dulu kepada siswa dan siswi baru yang hari ini mungkin sebagian ada di sekolah dan yang di rumah juga, selamat untuk mendengarkan mengenai berbagai macam materi yang akan dipaparkan oleh narasumber dari SMA Negeri 3 Kuningan. Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu seharusnya kalau MPLS tahun lalu itu ya, moderator ini begitu luar biasa ya. Sekarang ini moderatornya ya terbatas gitu ya. Maka sekali lagi Bapak akan mengenalkan diri, nama Oom Suhendi ya, dan alamat Desa Windujanten, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Bapak memegang di SMA Negeri 3 Kuningan ini adalah mata pelajaran PPKN, yang insya Allah di sini ada 3 guru yang memegang PPKN, dan biasanya Bapak ini sebagai goal getter lah, atau dalam istilah bahasa sepak bolanya adalah striker gitu ya. Jadi khususon Li Saidina mengajar di kelas 3. Jadi mungkin anak-anakku semua yang kelas 10 hari ini kita ketemunya nanti ya, kelas 3 ya. Ini awal pertemuan, mudah-mudahan berkesan buat kalian semua. Inilah karakter dari sosok Oom Suhendi. Oleh karena itu sekali lagi, apabila ketika kalian ini ada di mana saja melihat Bapak, jangan sampai nggak ditegur gitu ya. Karena terus terang yang namanya Bapak ini kadang-kadang sering lupanya ketimbang ya ingatnya gitu. Oleh karena itu mohonlah, bukan Bapak sombong dan sebagainya. Sekali lagi seorang guru ini banyak sekali siswanya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ya begitulah. Apalagi tambah dengan usia yang semakin tua gitu ya. Jadi tingkat kelupaannya tinggi. Selanjutnya, anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dalam kesempatan ini Bapak akan menjabarkan mengenai kaitannya dengan korupsi. Ini sangat keren sekali gitu ya. Materi ini merupakan sebuah topik yang tren di setiap zaman. Bapak hanya mengingatkan saja di sini karena terus terang kalian sudah belajar di kelas
7, 8, 9 ya. Di SMP kalian sudah belajar mengenai korupsi. Kebetulan keluarga Bapak ini adalah keluarga Pancasilais. Ya. Kenapa disebut keluarga Pancasilais? Karena di rumah Bapak ini jurusannya PPKN. Ya, istri jurusan PPKN. Ya. Bapak PPKN. Anak yang pertama juga jurusannya PPKN. Bapak punya anak 3 ya, punya anak 3, yang satu ini jurusan PPKN, yang satunya seni, malah jauh gitu kan. Yang ketiga walahu alam itu jurusan apa, karena masih duduk di SMA, sekarang naik ke kelas 2. Sama dengan adik-adik semuanya di sini ya. Nah oleh karena itu sekali lagi, ya kita sering sharing di rumah. Dulu Bapak sering mengatakan, Dede masuk aja PPKN lagi. Supaya nanti di rumah ditulis keluarga Pancasilais gitu ya. Nah tapi yang kedua nggak mau gitu ya. Malah dia senangnya seni gitu ya. Jadi Bapak tidak akan memperkosa keinginan daripada anak itu sendiri. Biarkan dia berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya sendiri. Itu ya. Jadi nanti adik-adik semua ada penjurusan ya hari ini. Tolong jangan ada unsur pemaksaan. Karena kalau ada unsur pemaksaan yakin kita belajarnya tidak akan sungguh-sungguh. Kalau kalian ini siap di IPS, ya Bu kita masuk IPS. Pak saya emang nggak seneng ngitung-ngitungan. Ya, di IPS juga sebenarnya ada ngitung. Nanti mungkin akan bertemu dengan Pak Haji Dadi, ekonomi ya. Mungkin dengan Bu Eli dan sebagainya. Itu ekonomi ada ngitung. Di matematika lebih parah lagi hitungannya ya. Makanya sekali lagi yang seneng hitung banggalah. Kemarin kan di kewiraan ya, wirausaha ya, itu masternya matematik. Beliau adalah guru matematik yang luar biasa lah. Kalau kalian ini senang matematik silakan nanti kunjungi beliau Pak Haji Nanang ya. Itu masternya matematik, silakan untuk belajar dengan beliau supaya SMA Negeri 3 Kuningan akan lebih mantap surantap ya di matematikanya. Nah oleh karena itu sekali lagi kalau panjang bisa panjang ya, dipendekkan juga bisa pendek. Karena ini sekali lagi jadwalnya sampai jam berapa Neng? 1 jam ya, waduh sangat cepat sekali itu ya. Biasanya Bapak kalau memberikan materi kuliah ini sampai 2 jam, 3 jam ya. Tapi ya kita dipercepat saja lah, dipercepat di materi ini ya. Yang pertama mengenai korupsi. Kalian sudah memahami semua bahwa korupsi merupakan salah satu agenda reformasi. Betul kan ya? Agenda reformasi kan ya? Kita melihat bagaimana upaya daripada mahasiswa ketika ingin menjatuhkan rejim Soeharto, di mana ada beberapa pengorbanan, diantaranya adalah ada korbannya mahasiswa Trisakti, dan sampai saat ini siapa pelaku dalang dari pembunuhan itu belum ditemukan. Ini merupakan sebuah PR buat pemerintah kita. Kita ketahui tuntutan reformasi adalah apa coba tuntutan reformasi? Ya. Di antaranya adalah hapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme. 3 hal inilah yang menjadi agenda pemerintah. Siapapun yang menjabat di pemerintahan di kita
agenda itu harus berkelanjutan. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan sedikit mengingatkan kepada kalian semua. Karena di sini, di dalam tujuan pembelajaran kita ini, membahas mengenai korupsi, bahwa kita ini ingin bahwa kalian ini tidak menjadi seorang koruptor. Ya, peserta diharapkan mampu memahami anti korupsi dalam melakukan kegiatannya. Artinya kita tidak melakukan hal-hal yang salah. Nah, bagaimana nanti kita akan bongkar semuanya mengenai kaitannya dengan korupsi ini. Ya, jadi tuntutan di reformasi itu ada 3, salah satunya yang kita akan bahas adalah korupsi. Di dalam korupsi jelas ada hal-hal yang diabaikan dalam pelaksanaannya itu. Ya, diantaranya sekali lagi kita tidak menghargai mengenai institusi yang sudah kita bangun. Oleh karena itu sekali lagi ini pengertian Bapak rasa lewat aja ya, karena ada di slide, silakan dibaca aja lah. Ya, nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube juga ada beberapa terminologi ya. Juga kita lewat bagaimana pengertian korupsi, Bapak yakin kalian sudah memahami semua lah. Mengenai apa itu korupsi, apa itu yang dimaksud dengan hal-hal yang kaitannya dengan penyelewengan, wewenang dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat sekali lagi di dalam korupsi ini di slide ini tidak dimasukkan oleh Bapak ya, karena sekali lagi banyak ini ya materinya. Jadi ya kita coba untuk nanti mungkin dari petugas IT nanti akan mengupload lah yang lebih luas lagi, dan Bapak akan langsung ke hal yang berikutnya, diantaranya mengenai dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi. Nah, ini di sini di slide ini nggak ada, seharusnya ditayangkan tapi Pak Awannya belum sempat untuk mengkopinya ya. Nah, ini ada beberapa dampak yang tentunya sekali lagi ya, dengan adanya korupsi mungkin kalian bisa merenung sebentar. Dampak apa yang timbul ketika terjadi adanya kebohongan publik? Ini banyak hal-hal yang mungkin ada dalam benak kalian semua. Oleh karena itu sekali lagi ini harus kita berantas di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena ini sudah bertentangan dengan nilai-nilai yang kita bangun. Mungkin kalian sudah tahu ya anak-anak semuanya, yang di rumah juga tolong dibuka-buka lagi nanti Mbah Google ya. Itu ada nilai-nilai di dalam Pancasila ini ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah nilai dasar ya. Di sini di slide ini nggak ada. Nanti insya Allah ditayangkan lah. Nilai dasar ini adalah nilai yang harus kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia ini. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar itu adalah nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Di antaranya di sana ada 36 butir, kalau dulu ada P4 ya, pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nanti kita akan bahas lah ketika nanti kalian di kelas 3 ya. Kemudian yang kedua, nilai instrumen. Nilai instrumen ini adalah nilai-nilai yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45.
Di mana di sana di dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas sekali ya mengenai hal-hal yang kaitannya dengan hak-hak daripada seseorang. Itu dari mulai pasal 26 sampai pasal 34, kalian bisa lihat sendiri, itu adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah. Oleh karena itu sekali lagi ini yang menjadi sebuah sumber bagi masyarakat ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hak yang kita miliki, maka kita boleh untuk melakukan permintaan kepada pemerintah. Yang seperti sekarang ini darurat COVID itu merupakan salah satu bentuk dari undang-undang yang kita sebut dengan nilai instrumen. Di mana di sana negara dalam keadaan kondisi yang seperti ini, maka pemerintah harus mengeluarkan dana. Itu yang disebut dengan dana cadangan. Inilah salah satu hal yang harus pemerintah peka terhadap keadaan yang sekarang berkembang. Namun kalian mungkin sering mendengar, banyak Pak katanya gitu ya. Dana COVID ini diselewengkan oleh para pejabat. Nah itu baru katanya gitu ya. Jadi kita tidak harus sebagai generasi muda jangan banyak suudonismenya. Jangan terlalu banyak negatif thinkingnya. Tetapi kita harus positif thinking ya. Supaya kita ini, pikiran kita ini tidak diwarnai dengan hal-hal yang jelek. Maka kalau kita sudah negatif thinking dalam benak kita ini, yang muncul adalah jin dan setan. Dan itu sudah tidak baik lagi. Maka kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita harus banyak positif thinking ketimbang negatif thinkingnya. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Itu ya. Nilai praksis itu apa? Nilai-nilai yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu nilai-nilai yang diimplementasikan? Contoh di dalam nilai-nilai dasar. Itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana implementasinya di sana toleransi antar umat beragama. Negara Indonesia kita ketahui adalah negara beragama. Bukan negara agama ya, tetapi negara beragama. Artinya bahwa setiap warga negara harus beragama. Enggak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak beragama. Makanya silakan lihat di KTP. Itu identitas kalian ini pasti ada agamanya apa. Karena itu adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam prinsip-prinsip bernegara. Ada kejelasan. Itu ya, makanya kalian ini betul-betul sekali lagi harus mengakui agama. Itu salah satu implementasi dari nilai praksis dan banyak lagi lah. Kalau kita berbicara nanti panjang sekali lah. Kemudian di dalam korupsi ini ada 7 bentuk korupsi. Ya, 7 bentuk korupsi. Nanti kita saling mengisi lah dengan slide yang di depan ya. Di mana yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Mungkin kalian pernah melihat mengenai beberapa kasus yang kaitannya dengan merugikan negara ini. Bapak ambil contoh, ini ada beberapa kasus yang kaitannya dengan merugikan negara. Di antaranya adalah kasus Kota Waringin Timur. Mungkin kalian kenal dengan Sopyan Hadi. Yang punya televisi pasti akan mengenalnya ya.
Itu bagaimana merugikan keuangan negara sampai 5,8 miliar, bayangkan itu ya. Kalau itu uang dimiliki oleh Pak Om, insya Allah itu ya, sekolah ini gratis semua lah, makan ditanggung gitu ya, amin gitu ya. Ya, 5,8 miliar bayangkan, ini kasus Kota Waringin Timur. Kemudian yang juga melejit mengenai kasus keuangan negara ada BLBI. Kalian nanti lihat ya di Mbah YouTube atau di Mbah Google lah. Bagaimana kasus BLBI. 3,7 triliun. Itu merugikan keuangan negara. Kemudian lagi ada proyek Hambalang. Ya, siapa itu? Ketua Demokrat yang saya siap untuk digantung di Monas. Setelah dibawa diseret oleh KPK, nggak ada yang gantung gitu ya. Siapa itu? Halo, Cung, siapa yang berani? Siapa ketua Demokrat yang dibawa gara-gara kasus Ambalan? Ada yang tahu? Alhamdulillah, PR ya buat kalian semua. Yang di rumah juga tolong nanti komen lah. Siapa yang terlibat kasus proyek Ambalan sehingga merugikan uang negara 706 miliar. Waduh, luar biasa itu ya. Dan yang terakhir yang rame dibicarakan itu adalah kasus EKTP. Sampai bintang 3, siapa itu? Jenderal bintang 3 yang terseret EKTP. Ada yang tahu? Halo? Pak Susno. Iya itu ya. Beliau juga kasus IKTP, mudah-mudahan sekali lagi ini yang terakhir buat pelaku-pelakunya. Semoga kalian tidak mengikuti jejak-jejak beliau yang tentunya kita ingin negara ini bisa maju, bisa berkembang dengan baik. Itu yang pertama ya, mengenai 7 bentuk korupsi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31/1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah ini dasar hukumnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah suap menyuap. Wah ini juga salah satu bentuk yang sangat tren di kalangan pemerintahan. Contoh kasusnya adalah Aditya Anugrah Maha. Beliau memberikan suap Pengadilan Tinggi Manado. Berapa yang merugikan uang negara ini? 110.000 dolar Singapura. Ini merupakan sebuah hal yang sangat mencengangkan kepada kita. Juga yang mungkin kalian sudah mengenal, orangnya ganteng, masih muda, namanya adalah Jomi Zola. Pas Bapak lihat, ganteng banget ini orang gitu ya. Tetapi di balik kegantengan ini punya karakter yang tidak baik. Ya, dia menyuap anggota DPRD Jambi. Berapa miliar? 6 miliar. Untuk apa? Untuk menghadiri meresmikan APBD Jambi. Ya, RAPBD Jambi itu ya. Nah ini salah satu hal yang perlu untuk kalian pahami. Kenapa seperti itulah. Kemudian juga ini banyak ya, kalau disebutkan banyak sekali ini kasus-kasusnya sampai sore juga tidak akan selesai ya. Kemudian kita lanjut lagi lah. Yang ketiga, 7 bentuk korupsi ini adalah penyalahgunaan jabatan. Nah ini sering dilakukan oleh para pegawai negeri sipil.
Nah ini diantaranya banyak orang-orang yang melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi ataupun untuk menyiksa terhadap masyarakat yang ada di negara kita ini. Di antaranya adalah Bapak Muhammad Yusuf. Ini korupsi penyelewengan jabatan BUMDes. Karena desa sekarang ini disubsidi oleh pemerintah luar biasa. Nah ini hati-hati nanti ya kalau orang tua anak-anakku semua di sana di rumah. Sekarang bantuan luar biasa dari pemerintah kepada desa. Mohon kalian sebagai anaknya sendiri memberikan ya masukan-masukan kepada orang tua kita agar jangan sampai orang tua kita terjerat dengan korupsi. Ya, diantaranya dengan bantuan-bantuan BUMDes ya. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah penyalahguna jabatan adalah Setia Novanto. Yang tadi ya, yang tadi korupsi mengenai apa namanya? Iya, Setia Novanto itu adalah ketua DPR ya. Ketua DPR menyalahgunakan jabatannya dengan kasusnya iya Freeport ya, tahu Freeport yang di Papua itu ya. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemerasan. Ini juga merupakan bagian dari korupsi. Jadi jangan pernah kalian ini melakukan pemerasan yang sifatnya kecil-kecilan. Karena sekali lagi ini dikategorikan sebagai pemerasan. Contoh di sini adalah pemerasan kawasan wisata di Lombok. Di Lombok Barat. Ini ya, ini salah satu kasus yang mencuat di media massa. Kemudian Bupati Cianjur Rifan Mohtar ya, ini mengenai dak pendidikan. Nah itu seperti yang di belakang kalian di panggung seni itu adalah bantuan dak provinsi yang insya Allah akan dibangun mengenai lab komputer. Itu satu lokal bantuan dak dari provinsi dan satu unit WC. Lumayan itu uangnya. Mudah-mudahan sekali lagi lancar ya, didoakan oleh kalian semua karena kita perlu adanya lab komputer yang banyak sehingga ketika nanti ujian nasional, Pak ujian nasionalnya juga nggak ada, gitu ya. Ya ujian apa sajalah yang menggunakan komputer gitu kan, kita tidak lagi kebingungan karena sudah ada tempatnya. Dan kita tidak lagi nyewa, ya mungkin kalian bisa terasa sendiri di SMP yang jauh di sana harus nyewa ke SMK Anu dan sebagainya ketika ujian komputer. Insya Allah di SMA Negeri 3 Kuningan, Bapak sebagai Wakasek Sarana akan memfasilitasi itu semua. Kemudian yang berikutnya adalah kecurangan. Kecurangan juga merupakan salah satu bagian dari korupsi. Ini contohnya produksi beras PT Jatisari yang dilakukan oleh Sri Rezeki Parsono. Kemudian PT Garuda Indonesia. Ini banyak lagi lah. Contoh-contoh kecurangan yang dilakukan oleh para koruptor di negeri ini. Kemudian yang 6 adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini kasusnya TPPU yang ada di Jakarta. Silakan kalian bisa lihat sendiri bagaimana kasus
mengenai pengadaan barang dan jasa. Ini juga termasuk ke dalam korupsi. Dan yang terakhir adalah gratifikasi, ya. Gratifikasi yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas perolehannya suatu bantuan atau keuangan. Nah, ini sering dilakukan oleh para pejabat untuk memperlancar proses, maka terjadi adanya gratifikasi. Contoh di sini adalah Bupati Mojokerto, ya, kemudian Bupati Probolinggo dan Bupati Bengkayang. Silakan kalian nanti lihat sendiri di sana lah mengenai gratifikasi yang dilakukan oleh para pejabat untuk mempermudah dan memperlancar teori jahatnya. Nah, itulah mengenai gratifikasi dan sebagainya, bagian dari 7 kategori yang disebut dengan korupsi. Itu ya, jadi yang namanya korupsi ini bukan hanya mengambil uang dari dan sebagainya, tetapi sekali lagi ada 7 jenis yang dikategorikan sebagai korupsi. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, mudah-mudahan masih siap yang di sekolah. Coba yel-yelnya dulu ya, supaya enggak ngantuk gitu ya, kelihatannya ngantuk ya. Yel-yelnya kata Pak Kanda bagaimana? Semantika? Ya? Tangannya dikepalkan dulu, semuanya dikepalkan ya. Halo, coba kepalkan. Yang di rumah juga dikepalkan, supaya sama. Halo, di atas semua, di atas. Halo, semuanya di atas, tangannya. Jangan malu-malu. Kalau di SMA 3 ini harus proaktif. Kalau yang malu-malu nggak akan bisa maju nantinya. Mulai ya, semantika. Yes. Kali lagi, semantika. Semantika. Kurang, semantika. Iya, terima kasih. Yang di rumah juga tolong diikuti ya, supaya tidak ngantuk ya, seperti yang di sekolah ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa terus ya, sedikit lagi, waktunya berapa menit lagi Neng? 10 menit lagi lah. Ya, kita lihat di slide ini ya, slide yang terakhir Neng. Iya, yang berikut. Terus, next. Terus terakhir aja lah. Nah ini di slide jelas sekali di sana ya, ada 4 aspek kebijakan anti korupsi ya. Next, Neng. Nah ini 4 aspek ini adalah satu isi dari kebijakan tersebut ya, di mana kebijakan itu mengandung isi yang luar biasa ya, di mana kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Yang kedua adalah pembuat kebijakan. Dan ini pembuat kebijakan biasanya para pemimpin yang kita cintai ya. Memang harus betul-betul membuat kebijakan itu yang sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Jadi ketika yang membuatnya bagus, sesuai, maka ini yang menjadi harapan masyarakat. Dan mungkin jadi polemik yang sekarang ya, bagaimana mengenai undang-undang yang sekarang sedang merebak mengenai HIP ya. Nah ini merupakan salah satu bentuk
perundang-undangan yang ya sekarang ini lagi hangat dibicarakan di mass media. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, karena ini menyangkut juga mengenai ideologi yang kita bangun ya. Kemudian pelaksanaan kebijakan, di mana kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga-lembaga pemasyarakatan lainnya. Dan itu merupakan sebuah hal yang sangat kita dambakan lah. Aktor-aktor inilah yang betul-betul nanti akan mewarnai negeri ini apabila aktornya tidak sesuai dengan harapan sutradara, maka film ini insya Allah tidak akan ada yang nonton. Ya, makanya sekali lagi, aktor dan aktris yang baik adalah aktor dan aktris yang sesuai dengan skenario yang dibuat oleh sutradara. Jadi kalau sutradara A, ya kita harus A. Jangan A ini jadi C atau jadi D. Kemudian yang berikutnya adalah kultur kebijakan. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini yang tentu harus kita perbaiki. Karena ada beberapa kebijakan yang memang sudah tidak layak lagi untuk dilakukan. Maka sekali lagi yang baik itu adalah yang bisa menyelaraskan dengan keadaan yang sekarang ini. Jadi jangan sampai kita tetap kebijakan itu mengacu kepada yang dulu, namun sudah tidak layak lagi untuk kita laksanakan. Contoh di dalam model pendidikan kan sekarang ini ada berbagai macam varian gitu ya. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang sangat bagus. Supaya kita ini akan lebih maju lagi, akan lebih berkembang lagi dalam konsep pendidikan di masa yang akan datang. Maka dengan adanya kasus COVID-19 ini bukan menjadi penghalang buat kita, tetapi ini awal dari kita melaksanakan pendidikan di era sekarang ini. Artinya kalian ini akan menjadi master ya di dalam kehidupan dan akan menjadi sejarah baru di Indonesia pendidikan di masa COVID-19 ini. Karena Bapak sudah 53 tahun ya hidup di dunia ini ya, dan baru tahun ini ada perbedaan yang luar biasa. Dulu juga ada, coba tidak begini. Sampai dunia pendidikan begitu luar biasa ya. Dan ini merupakan sekali lagi kalian yang menjadi awal dari proses pembelajaran di COVID-19 ini. Yang terakhir dalam materi ini kontrol kebijakan ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita kontrol, kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan kita ini, karena sekali lagi kalau kita tidak dikontrol kebijakan-kebijakan yang tadi ya, ini akan semberawut negara kita ini. Oleh karena itu kembali lagi bahwa siapapun pemimpin yang ada di kita ini betul-betul harus punya kebijakan yang luar biasa. Tetapi sebagai para ahli hukum mengatakan kebijakan itu adalah salah satu bentuk penyimpangan. Itu sebenarnya. Namun sekali lagi negara Indonesia adalah negara yang hukum, tetapi hukum kita ini bukan hukum yang kaku ya. Jadi hukumnya fleksibilitas. Jadi kalau hukum kita ini kaku, nah ini juga akan menjadi hal yang ya riskan buat kita semua. Karena kita punya rasa sosial yang tinggi. Ketika kasus-kasus terjadi di kita ini muncul, nah itu secara hukum memang
salah gitu ya. Tetapi di samping itu kita ada perasaan sosial dan ini yang disebut dengan kebijakan. Oleh karena itu sekali lagi titip ya kepada adik-adik semuanya, apa yang tadi sudah Bapak sampaikan mengenai materi tentang korupsi ini hanya luarnya saja kita kupas karena waktu dan situasi yang tidak memungkinkan. Bapak hanya memberikan statement-statement seperti itu. Yang jelas secara keseluruhan Bapak mengingatkan kepada kalian semua, sekecil apapun dalam kehidupan yang kita alami sekarang ini, tolong jangan pernah kalian melakukan yang tidak sesuai dengan aturan. Karena ini kategori juga termasuk korupsi. Termasuk nanti kalian sudah secara MPLS selesai, kita belajar, ini SMA 3 ini mulai proses pembelajaran adalah jam 6.45 ya, jam 6.45, dikandung maksud 15 menit untuk siraman rohani. Di antaranya kalian ini akan diajak untuk mengisi kolbu kita ini dengan membaca Al-Quran. Awal hidup kita ini, kita menghirup oksigen dengan niat yang baik, insya Allah kesananya akan baik. Jadi mohon kalian jangan banyak alasan karena itu adalah salah satu bentuk penyelewengan dalam kehidupan kita sendiri. Titip ini ya, yang sudah diterima di SMA Negeri 3 Kuningan dan yang di rumah yang tidak sempat untuk hadir ke sekolah, mohon agar kalian ini terbiasa untuk berangkat dari rumah, di sekolah sudah hadir jam 6.45 dan jam 7 kita mulai belajar secara utuh. Jadi intinya di SMA Negeri 3 Kuningan itu tidak ada yang kesiangan secara hukum. Karena apa? Karena dimulai proses pembelajaran jam 7. Itu ya. Jadi mohon yang jauh rumahnya segera untuk mencari kos-kosan agar kalian ini tidak terbebani dengan waktu yang ada di SMA Negeri 3 ini. Ya, jadi jangan sampai kalian ini kesiangan lah. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.